itu datang dengan senyum ramah dan janji membantu keluarga ini. Tapi tanpa mereka sadari, setiap sakit, mimisan, dan teror di rumah itu bukan kebetulan. Mereka sedang dipelihara bukan sebagai manusia, tapi sebagai tumbal. Keluarga ini hampir mati perlahan setelah Art baru menginap di rumah. Rumah Dania sebenarnya rumah yang tenang. Letaknya di pinggiran kota kecil di Kalimantan Selatan, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota, tapi juga tidak benar-benar terisolasi. Di pagi hari, masih terdengar suara motor tetangga berangkat kerja. Sesekali, suara penjual sayur lewat pelan. Di sore hari, angin membawa bau tanah lembab dari kebun-kebun kecil di sekitar rumah. Rumah itu sudah mereka tempati lebih dari 10 tahun, dan selama itu pula, tidak pernah ada kejadian aneh yang benar-benar mengusik ketenangan mereka. Di rumah itu tinggal Dania, seorang guru SD yang dikenal sabar dan ramah oleh murid-muridnya. Suaminya, Buna, bekerja sebagai mandor proyek bangunan dan sering pulang dengan badan penuh debu. Anak mereka, Kisha, masih duduk di kelas 4 dan termasuk anak yang ceria. Suka cerita apa saja yang dialami di sekolah. Bersama mereka tinggal Pak Broto dan Ibu Lastri, orang tua Dania yang sejak lama ikut membantu mengurus rumah dan cucu mereka. Hari-hari berjalan dengan pola yang hampir sama. Pagi-pagi, Dania berangkat mengajar setelah menyiapkan sarapan. Buna berangkat lebih dulu, kadang sebelum matahari benar-benar naik. Pak Broto biasanya menyapu halaman atau merapikan tanaman, sementara Ibu Lastri menemani Kisha bersiap ke sekolah. Hidup mereka sederhana, tidak berlebihan, tapi teratur dan hangat. Semua mulai berubah sejak Ibu Lastri jatuh sakit. Awalnya, Dania mengira itu hanya masuk angin biasa. Ibu Lastri mengeluh lemas, badannya dingin, dan tidak nafsu makan. Tapi hari demi hari, keluhannya semakin aneh. Ibu Lastri sering muntah tanpa sebab jelas, pusing mendadak, dan tubuhnya dingin seperti habis kehujanan, padahal siang itu terik. Di malam hari, Ibu Lastri sering mengigau, bicara pelan seolah sedang menegur seseorang yang tidak terlihat. Dania mulai kelelahan pulang mengajar. Dia masih harus memasak, membersihkan rumah, dan menjaga ibunya yang sering terbangun. Tengah malam, Kisha beberapa kali terbangun karena suara neneknya yang meracap membuat Dania semakin khawatir. Buna sebenarnya ingin membawa Ibu Lastri ke rumah sakit besar di kota, tapi kondisi ekonomi dan jarak jadi pertimbangan. Akhirnya, mereka sepakat mencari asisten rumah tangga untuk membantu pekerjaan rumah dan menjaga Ibu Lastri. Art pertama yang datang bernama Mbak Lastri. Mbak Lastri datang sore hari, saat matahari sudah condong ke barat. Langkahnya pelan saat masuk ke halaman rumah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung seperti orang yang kurang tidur. Suaranya juga lirih saat memperkenalkan diri. Ada sesuatu dari kehadirannya yang membuat suasana rumah terasa berbeda. Meski Dania tidak bisa menjelaskan apa, saat Mbak Lastri melangkah masuk ke ruang tamu, Kisha yang awalnya duduk menonton televisi langsung berdiri dan bersembunyi di belakang Dania. Tangan kecil itu mencengkeram ujung baju Dania dengan erat. "Kisha, kenapa?" tanya Dania pelan. Kisha hanya menggeleng tanpa menatap Mbak Lastri. "Nggak apa-apa, Ma," katanya lirih. Meski wajahnya jelas terlihat ketakutan, hari-hari pertama berjalan cukup normal. Mbak Lastri mengerjakan tugasnya tanpa banyak bicara. Dia membersihkan rumah, memasak, dan membantu memandikan Ibu Lastri. Tapi sejak hari ketiga, keanehan mulai terasa. Masakan yang baru dimasak pagi hari sering basi di sore hari. Nasi menguning, lauk berbau asam menyengat. Padahal Dania tahu betul, dapurnya bersih dan kulkasnya berfungsi normal. Awalnya Dania mengira itu kesalahannya sendiri. Mungkin lupa menutup wadah atau salah menyimpan. Tapi kejadian itu terus berulang. Bukan cuma itu,
Dania mulai mencium bau aneh di dalam rumah. Bukan bau bangkai, bukan juga bau amis biasa. Bau itu seperti bau darah segar, menyengat, dan tiba-tiba kadang muncul di ruang tamu, kadang di kamar tidur. Setiap kali Dania mencium bau itu, dadanya terasa sesak dan kepalanya pusing. Suatu malam, saat Dania sedang melipat pakaian, hidungnya tiba-tiba mengalirkan darah deras. Darah menetes ke lantai tanpa bisa dia tahan. Buna panik, berlari mengambil tisu dan handuk. Dania gemitar, bukan karena sakit, tapi karena perasaan tidak enak yang muncul bersamaan dengan bau darah yang kembali tercium kuat. Keesokan harinya, Dania pingsan di dapur. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Dia hanya merasa pandangannya berkunang-kunang, lalu gelap. Saat sadar, Dania sudah terbaring di sofa dengan wajah-wajah cemas di sekelilingnya. Seminggu setelah Mbak Lastri tinggal di rumah itu, kejadian paling mengerikan terjadi. Malam itu, rumah sudah sunyi. Tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari arah kamar mandi. Suaranya keras, melengking, dan tidak terdengar seperti suara orang yang sama. Semua orang berlari ke kamar mandi. Mbak Lastri ditemukan duduk di lantai kamar mandi. Rambutnya basah dan menempel di wajahnya. Matanya melotot lebar tanpa berkedip. Kukunya mencakar dinding, meninggalkan bekas panjang. Mulutnya tertawa aneh, sambil menyebut nama-nama yang tidak dikenal siapapun di rumah itu. Sesekali, Mbak Lastri memukul kepalanya sendiri ke tembok, membuat suara benturan yang membuat siapapun merinding. Malam itu juga, Mbak Lastri dipulangkan. Dania berharap semuanya akan kembali normal. Tapi jauh di dalam hatinya, ada perasaan berat yang belum pergi. Seolah rumah itu sudah terlanjur disentuh sesuatu yang tidak terlihat. Dan tanpa mereka sadari, kejadian yang lebih buruk justru sedang menunggu di depan. Beberapa hari setelah Mbak Lastri dipulangkan, rumah Dania terasa aneh. Bukan lebih tenang, tapi justru kosong dengan cara yang tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang tertinggal, tapi tidak kelihatan wujudnya. Ibu Lastri masih sering mengeluh, pusing, dan ia masih kelelahan. Dan suasana rumah belum sepenuhnya pulih dari kejadian di kamar mandi malam itu. Saat itulah Art baru datang. Perempuan itu datang pagi hari, sekitar jam 9, pakaiannya rapi, wajahnya bersih, senyumnya mudah muncul. Dia memperkenalkan diri sebagai Mbak Ningsih. Katanya, kenalan Mbak Lastri yang sebelumnya bekerja di rumah Dania. Nada bicaranya sopan, tidak terburu-buru, dan pandangannya selalu menunduk, hormat. Berbeda jauh dengan Mbak Lastri yang sebelumnya pendiam dan terasa dingin, Mbak Ningsih terlihat hangat. Dia cepat tanggap, langsung membantu tanpa harus diminta. Melihat kondisi Ibu Lastri yang masih sakit, Mbak Ningsih malah menawarkan diri untuk menginap dan menjaga malam hari. Dania sempat ragu. Pengalaman sebelumnya masih membekas di kepala, tapi melihat rumah yang kembali berantakan, ibunya yang butuh perhatian, dan Kisha yang mulai sering rewel karena kurang tidur, Dania akhirnya mengangguk. Buna juga setuju, meski dengan perasaan was-was yang tidak dia ucapkan. Hari-hari pertama berjalan cukup lancar. Mbak Ningsih rajin, masakannya enak, rumah jadi lebih rapi. Ibu Lastri terlihat sedikit lebih tenang. Bahkan Kisha sempat terlihat akrab, meski masih sering melirik Mbak Ningsih diam-diam. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Perubahan pertama terlihat pada Buna. Awalnya cuma bengong sebentar saat makan malam. Sendoknya berhenti di udara, matanya kosong seperti melamun terlalu jauh. Saat Dania menegur, Buna seperti baru tersadar dan tersenyum kaku, bilang dia cuma capek kerja. Namun, suatu sore, kejadian itu hampir merenggut nyawanya. Buna pulang dari proyek, naik motor di sebuah tikungan. Tiba-tiba kepalanya terasa kosong. Jalanan di depannya seperti kabur. Di telinganya terdengar suara berbisik, sangat dekat, menyuruhnya menutup mata sebentar saja. Tangannya refleks mengendur, motornya oleng, dan
sebuah truk melaju kencang tepat di depannya. Untungnya, Buna tersentak dan membanting setang ke samping. Motornya jatuh, tapi nyawanya selamat. Pulang ke rumah dengan badan gemetar dan lutut lecet. Buna cuma duduk diam cukup lama di jalan todi. Aku dengar suara, katanya akhirnya. Kayak ada yang nyuruh aku nutup mata. Dania merinding belum sempat mencerna cerita Buna. Giliran Dania sendiri yang tumbang. Suatu malam, badannya tiba-tiba panas tinggi. Bukan demam biasa. Tubuhnya menggigil. Keringat dingin bercucuran. Napasnya pendek-pendek. Buna panik dan langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Anehnya, begitu sampai IGD, suhu tubuh Dania turun drastis. Perawat sampai memeriksa ulang termometer. Dokter melakukan pemeriksaan, tapi tidak menemukan apapun. Tidak ada infeksi, tidak ada tanda penyakit. Dania bahkan terlihat sehat beberapa menit kemudian. Dokter hanya menggeleng bingung. Yang paling parah justru dialami Kisha. Anak itu mulai sering ngompol. Sesuatu yang sudah lama tidak terjadi. Hampir setiap malam, Kisha terbangun sambil menangis. Wajahnya pucat, matanya merah, dan tubuhnya gemetar. Dia bilang, sering melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. Diam, tidak bergerak, tapi terasa menatap. Setiap kali Dania bertanya lebih jauh, Kisha hanya menangis dan memeluk ibunya erat-erat, yang membuat Dania semakin gelisah. Setiap kejadian aneh itu selalu terjadi saat Mbak Ningsih ada di rumah. Hampir setiap malam, Dania terbangun dan melihat lampu dapur masih menyala. Dari celah pintu, dia melihat Mbak Ningsih duduk diam di kursi dapur. Tangannya memegang gelas berisi air. Diaduk pelan-pelan, tanpa suara. Bibirnya bergerak, seperti sedang berdoa. Tapi bukan doa yang Dania kenal. Kadang, Mbak Ningsih berjalan pelan menuju kamar Ibu Lastri saat semua orang tidur. Dania pernah menegurnya. Tapi Mbak Ningsih hanya tersenyum dan bilang sedang memastikan kondisi Ibu Lastri. Pak Broto, yang sejak dulu peka dengan hal-hal aneh, mulai merasa tidak nyaman. Suatu sore, saat Dania sedang duduk di teras, Pak Broto mendekat dan berbicara dengan suara sangat pelan. Rumah ini kayaknya lagi dipakai orang buat sesuatu. Nia, katanya, Bapak ngerasa nggak enak sejak orang itu datang. You kepen itu membuat Dania bergidik. Akhirnya, mereka sepakat meminta bantuan orang pintar. Seorang kenalan merekomendasikan Abah Guru Mansur, orang yang dikenal paham urusan gaib dan sering membantu kasus serupa di Kalimantan Tengah. Malam kedatangan Abah Guru Mansur, suasana rumah terasa berat. Begitu kaki Abah Guru Mansur melangkah masuk, dia langsung berhenti. Matanya menyapu seluruh ruangan, wajahnya mengeras, dan napasnya ditarik dalam-dalam. Abah Guru Mansur tidak langsung duduk. Dia berdiri cukup lama, lalu menoleh ke Dania. Ini rumah sudah ditanam jangkar, katanya pelan, tapi tegas. Dania menelan ludah. Kalian sedang dijadikan tumbal. Kalimat itu menggantung di udara, berat, dan membuat seluruh isi rumah seakan berhenti bernapas. Ritual pembersihan dilakukan pada malam Jumat. Tepat setelah azan Isya berlalu, langit di atas rumah Dania tampak gelap tanpa bintang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin berhembus pelan, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Semua lampu rumah dimatikan, menyisakan beberapa lilin kecil yang diletakkan di sudut-sadit ruangan. Sesuai arahan Abah Guru Mansur, cahaya lilin membuat bayangan bergerak di dinding, seolah rumah itu bernapas pelan bersama doa-doa yang akan dipanjatkan. Abah Guru Mansur duduk bersila di ruang tengah. Suaranya berat dan dalam saat mulai membaca doa. Setiap lafaz keluar pelan tapi tegas, seperti menekan sesuatu yang tidak terlihat. Dania, Buna, Pak Broto, dan Kisha duduk berdekatan. Kisha menggenggam tangan Dania erat-erat, wajahnya pucat, dan matanya terus menatap lantai. Ibu Lastri berbaring
Di kamar dengan pintu terbuka, napasnya terdengar lebih teratur dari biasanya. Tapi wajahnya tetap terlihat lelah. Belum lama doa dibacakan, suasana rumah berubah. Udara terasa semakin berat. Telinga Dania berdenging, dadanya terasa sesak. Abah Guru Mansur menghentikan doanya sejenak dan berdiri. Dengan langkah pelan, dia menuju kamar Dania dan Buna. Di bawah tempat tidur, Abah Guru Mansur mengeluarkan sesuatu yang terbungkus kain lusuh. Saat kain itu dibuka, terlihat buhul dari potongan kain kafan yang diikat rapi. Bau tanah dan sesuatu yang lembab langsung tercium. Dania menutup mulutnya, perutnya terasa mule. Dari dapur, ditemukan segenggam rambut yang diikat dengan benang hitam, diselipkan bersama paku berkarat di sudut lemari. Di belakang lemari tua di ruang tamu, Abah Guru Mansur menggali sedikit dan mengeluarkan segumpal tanah gelap yang baunya menyengat. Tanah kuburan. Semua benda itu diletakkan di tengah ruangan. Abah Guru Mansur menatap Dania lama, lalu menggeleng pelan. Semua itu bukan kerja Mbak Lastri yang pertama. Mbak Lastri hanya korban, hanya pembuka jalan. Pelakunya adalah Mbak Ningsih. Nama aslinya Sekar. Abah Guru Mansur menjelaskan dengan suara rendah bahwa Sekar sengaja masuk ke rumah Dania untuk memberi makan makhluk pesugihannya. Bukan dengan darah secara langsung, tapi lewat energi. Energi sakit, ketakutan, kekacauan, dan penderitaan. Semakin hancur satu keluarga, semakin kuat makhluk itu. Saat Abah Guru Mansur menyebut nama Sekar dengan suara keras, angin tiba-tiba berputar di dalam rumah. Lilin-lilin bergoyang, hampir padam. Bau darah kembali menyengat, lebih kuat dari sebelumnya. Dari kamar Aret terdengar suara tawa melengking, tinggi, tidak manusiawi. Kisha menjerit kecil dan menutup telinganya. Abah Guru Mansur bangkit dan berjalan menuju kamar Art. Pintu kamar itu terbuka, tapi kosong. Kasur berantakan, lemari terbuka. Tidak ada satupun barang milik Mbak Ningsih tertinggal. Seolah dia sudah pergi jauh sebelum ritual dimulai. Sekar kabur. Abah Guru Mansur tidak mengejar. Dia kembali ke ruang tengah dan melanjutkan ritual dengan suara yang lebih keras dan tegas. Buhul-buhul itu dimusnahkan satu persatu. Kain kafan dibakar hingga habis. Rambut dan paku berkarat direndam. Air doa, tanah kuburan dikubur kembali jauh dari rumah. Pemagaran gaib dilakukan mengelilingi rumah. Abah Guru Mansur berjalan perlahan sambil membaca doa, menaburkan air yang telah didoakan di setiap sudut. Dan ia merasakan sensasi dingin di telapak kakinya. Seperti ada sesuatu yang benar-benar pergi meninggalkan rumah itu. Malam itu berakhir menjelang subuh. Hari-hari berikutnya, perubahan terasa jelas. Ibu Lastri mulai bisa tidur nyenyak. Tidak ada lagi racauan tengah malam. Wajahnya perlahan terlihat lebih segar. Dania tidak pernah lagi mimisan atau pingsan tanpa sebab. Badannya terasa lebih ringan. Buna kembali fokus bekerja. Tidak ada lagi suara bisikan di kepalanya. Kisha berhenti ngompol dan mulai berani tidur sendiri. Meski lampu kamarnya tetap dibiarkan menyala, rumah itu kembali terasa seperti rumah. Namun, rasa tenang itu tidak pernah benar-benar utuh. Suatu malam, setelah hujan deras mengguyur, Dania bangun untuk minum. Saat melangkah ke dapur, dia berhenti mendadak. Di depan pintu dapur, terlihat bekas telapak kaki berlumpur. Ukurannya kecil, seperti kaki perempuan. Jejak itu mengarah ke dalam rumah, lalu berhenti tepat di ambang pintu. Tidak ada jejak keluar. Dania berdiri lama menatap lantai, napasnya tertahan. Tidak ada suara, tidak ada siapa-siapa. Sejak malam itu, Dania selalu mengingat pesan Abah Guru Mansur. Dia juga selalu berpesan kepada siapapun yang datang ke rumahnya, jangan sembarang percaya sama orang baik yang datang terlalu mudah. Karena niat buruk sering menyamar paling rapi. Sampai sekarang, keluarga Dania tidak pernah tahu Sekar masih hidup atau tidak. Yang pasti, di luar sana, mungkin masih ada rumah lain yang pintunya terbuka, dan keluarga lain
yang tanpa sadar sedang menunggu nasib yang sama menjadi tumbal berikutnya. Dan cerita pun tamat.